Pak Kiai siapa namanya? Saya Munzir. Kiai Munzir ya. Katanya dari ITB dulu. Ya, saya jurusan fisika dulu di ITB. Oh iya, tahun berapa? 2000. Sudah Ya. lama di sini, Pak Munzir? 6 bulan. 6 bulan Baru ini. 6 bulan. Ya, ya. Ini juga baru mulai pesantren, cuman memang fasilitas sebagian sudah ada. Yang terkelola baru 1,7 dari alokasi semua 20 hektar. Ya. 20 hektar. Ke bawah nih, rencana Ke bawah 20 ini. hektar ke bawah. Tanah wakaf 20 hektar. Insya Allah ini lewat SMK ini menarik itu. Nanti Insya Allah. anak-anak bisa difokuskan, ini bisa jadi salah satu sumber nantinya, Keinginannya memang diarahkan untuk pembinaan vokasi. vokasi. Ya. Cocok vokasi di sini. Pertama dari SMK, kemudian ke lembaga kursus mungkin yang memang fokus ke penyediaan lapangan kerja dan Iya, betul. wirausaha lah. Kita Wirausaha. arahnya ke sana. Pertanian tahun ini ya? Pertanian tahun ini Baru buka. baru SMK. sudah lama buka sebetulnya. Uh-huh. Cuman memang baru ini peminatan digencarkan. Iya. SMK pertanian, terus apalagi? Peternakan dan pariwisata. Ini Pak Kuwu Cocok ini pas- nyambung nih sudah. Pas pariwisata desa cocok sekali. Iya. nanti. Programnya Ya, ke arah wisata betul. desa. Di sini, Pak? Kalau di Sudai. Pusat di atas. Enggak, cekap di sini ya. Mukim baru 24. Mukimnya 24. Baru keluar izin. Oh iya. Kemarin ya. Kemarin kunjungan ke Menak tak pakai janjian ternyata. Langsung subuh kali aja. Satu. Tapi kalau SMK-nya dari tahun berapa? Dari tahun 2015. Kalau berdiri 2014. Operasional, Dapat beroperasi kerja di 2015. Baru SMK ya. Kalau Sanawiyah atau SMP-nya belum. Tahun ini SMP. SMP baru sekarang SMP Tahun ini. Insya Allah. Insya Allah nampung 32 anak dulu. Masyarakat di sini itu bisa mandiri. Ya, kalau bahasa yang sering saya sampaikan di YouTube itu, Indonesia itu tidak layak miskin. Nggak layak Benar. miskin. Coba aja, nggak ada cerita kita miskin itu nggak ada. Apalagi kalau mulai dari merubah paradigma miskin kaya itu apa gitu, sampai kemudian fakta materialnya pun kita sangat-sangat mendukung sekali gitu ya. Apalagi cari desanya berapa kan di sini? 3 hektar. Itu sawah Saya teman 20 hektaran. 20 hektar. Dengan cari desa 20 hektar kan bisa dikembangkan luar biasa. Itu untuk desa aja. Belum yang lain-lain. Jadi bicara Indonesia miskin itu mustahil gitu. Ya, makanya banyak orang berminat dengan kita. Cina pun nggak tanggung-tanggung investasi, membeli lahan di mana-mana. Bukan 1, 2, 3 hektar, ribuan hektar. Ribuan hektar. Ini di tempatnya Acep, Sumedang, Acep dapat berapa ribu hektar dia. Karena Sumedang, Majalengka itu kan ada Kertajati. Iya. Jadi bentangan itu tuh, ini kan dihidupkan dengan urat tol, jalan tol, otomatis keluar tol, komplek kawasan perumahan apa, kawasan pertanian apa, itu sangat mendukung. Nah, ini barangkali yang juga saya sering keliling itu berbagi info bagaimana bangsa kita ke depan. Oke lah kita maju, bangsa kita maju, tapi hak rakyat dan bangsa ini tidak boleh kehilangan kedaulatannya. Itu penting. Karena kalau sudah kehilangan kedaulatan, walaupun kita makmur kaya, ya buat apa, sekedar bisa makan minum. Ya, seperti saudara-saudara kita Palestina, mereka sekarang bisa hidup di sana, tapi nggak punya kedaulatan. Mau keluar visanya visa Israel, mau masuk visanya visa, ya tidak punya kedaulatan yang sesungguhnya kan. Itu
itu hal-hal yang perlu di. Nah, terus kalau saya melihat sering saya cerita dengan kawan-kawan itu, benteng kedaulatan NKRI itu tinggal di desa kalau dalam perspektif saya. Kenapa? Karena kota sudah hampir habis dikuasai. Lahan-lahan strategisnya sudah dikuasai oleh oligarki, pengusaha, asing, macam-macam. Terus tinggal desa. Nah, kalau desa juga mulai Kang 100 hektar, 200 hektar dikuasai oleh mereka, apalagi yang dikuasai itu lahan pangan, Kang. Iya. Lahan pangan produktif. Coba. Terlepas apakah lahan pangan nanti akan alih fungsikan atau lahan pangan dikelola oleh mereka. Toh semuanya bermanfaat. Iya. Nah, kan biasa ngitung lah kalau di kalau di TV kan biasa ngitung. Saya bilang untuk kawasan ini aja nih, kan saya sering ngitung ya Kang, 4.000 ada 2.400. 2.000 saja yang butuh yang namanya padi, ya, atau beras per hari misalkan 1 kilogram, berarti kan 2 ton per hari. 2 ton per hari berarti dalam 1 tahun berapa ton? 1 musim tanam aja misalkan, itu berapa ton? Kalau 2 ton per hari berarti kan dalam 1 bulan berapa kan? Ya, berarti kan 60 kan? Nah, kalau 60 ton itu dibagi tadi misalkan rata-rata 6 kintal aja, 6 ton aja ya per hektar. Berarti kan kita butuh lahan berapa? Ya. Kira-kira 10 hektar. 10 hektar itu berarti kan per bulan. Ya. Per bulan 10 hektar. Untuk 3 bulan berarti kita butuh 30 hektar. Kalau panen ini siklusnya per 4 bulan kan tadi 3 kali panen, hitunglah siklus 4 bulan berarti kan 40 hektar. Kita harus punya lahan 40 hektar untuk membiayai masyarakat di sini. Nah, kalau ini bisa kita mandirikan, kemudian masyarakat juga komitmen membangun pasar sendiri di sini, ini makanya SDM. Kenapa saya tadi nanya-nanya itu pesantren siapa, ada apa segala macam. Ini saya bilang gayung bersambut. Gayung bersambut kan. Jadi dulu saya pernah merintis 2 SMK, dua-duanya juga nggak jalan sekarang. Tapi yang satu sempat dapat bantuan waktu itu dari gubernur, yaitu di Culamiga 1, Cikatomas 1. Tapi sayang tidak berjalan dua-duanya. Sempat buka 2 tahunan atau 3 tahun. Nah, sempat waktu itu. Kita buka SMK pertanian. Kenapa? Ngapain buka SMK tata usaha sih? Orang anak-anak di kampung mau dikemanakan? Mau dipindahkan ke kota? Pindah ke Karawang semua. Di kampung dia punya ilmu, diberdayakan. Itu yang akan kita kembangkan. Jadi nanti yang 20 hektar biarkan anak-anak nggak usah keluar, garap tuh lahan. Ya, jadi satu kelas itu 1 hektar misalnya. Kamu mau garap apa? Garap padi, garap ini, garap ini. Kalau biaya nanti masuk ke BUMDes. Kemudian kita cari kurnya, koperasi unit rakyat. Apalagi anak-anak milenial. Dan ini nanti akan jadi SMK favorit. Kenapa tidak? Karena setiap ini cita-cita kita begitu. Kalau bisa Kang ya, nanti setiap 1 kelas 1 hektar. Walaupun sudah lulus dia tetap kelola 1 hektar. Dia bisa hidup dengan 1 hektar. Untungnya sebagai pemilik kita, anak-anak juga bisa punya pendapatan. Kenapa? Jadi langsung kalau bisa punten ya, ini bukan sekedar masukan. Alhamdulillah Langsung. Pak ya. Jadi nanti dari anak-anak yang SMK ini, baik di peternakannya, ya udah aja. Yang 1 hektar peternakan, yang 1 hektar pertanian. Silahkan mau uji coba pertanian. Ya, saya kira dengan pola itu, insya Allah akan sama. Kayaknya dalam waktu 10 tahun ini akan Guranteng ini kan. Amin. Betul-betul ngebret gitu. Transformasi teknologi kan anak-anak ya, Anak-anak akan kerjakan. Itu Cuman memang untuk pilotnya harus dari luar dulu. persis. Nah, ketika kita bicara cashless ini berarti merchantnya yang harus disiapkan kan, Persis. kayak warung. Kenapa enggak? Ini cukup luas. Ya.
yang tadi itu saya bilang bisa saja nanti kawasan yang 20 hektar itu kan nanti tinggal ambil 5 hektar buat kawasan. Garisnya itu semua. Apa kebutuhan? Ya. Industri itu ada di lingkungan. Ada di lingkungan sini, nggak kemana-mana. Orang nanti kan Hilir jadi dia. ada di sini. Nanti kan Pak Kades tinggal support aja. Nanti cuman titiknya bisa dibuka. Bisa di sini satu, titiknya di atas satu, di sana satu. Jadi kalau orang dari sana itu udah bicara Guranting itu udah bicara wisata betul. Mau bahkan di sini mungkin akan nanti ngembangkannya wisata edukasinya. Ya. Kontaknya edukasi. Kalau di sana misalkan lebih ke wisata yang lain. Tapi di sini edukasi. Kalau mau kuliner ke atas misalnya. Kalau mau ke perkebunan kemana di mana kan ada di atas atau wisata itu yang rencana camping Ya. itu ke atas sana. Ya. Kalau kuliner ke sini gitu. Ini tinggal dibagi aja. Karena ini luas sekali kan ya. Berapa semuanya? 2020 hektar. 2020. 20 hektar lagi dia ya. Jadi 0,1%. Sesana 2000 hektar. Bagian Pak Kades. Bagian Ini makan. 20 hektar udah penguruskan gitu. Jadi itu kudu iya Pak. Kalau Kades. yang lahan perkemahan berapa hektar, Pak? 8 hektar. Tapi yang di atasnya mah cuma 2 hektar. Oh. Yang di atasnya paling nggak sampai 1 hektar ya pas puncak nama. Harus dibuat eksklusif gitu. Itu udah ketinggalan tidak kan? Jadi Ya, kemarin itu. dindingnya Teman-teman belum sempat ini ya yang ITB juga. Kita kan kemarin ngajukan juga ke ITB untuk tapi kemarin itu kan ada ngecek tuh. sudah. Insya Allah ini sudah mengarah ke sana, Pak. Jadi kita juga merencanakan memang sentra pendidikan. Iya. Meskipun memang pertanian juga menggiurkan di sini. Tapi kalau misalnya kemarin tuh dengan arsitek kita plot di 3.000 santri. Habis sampai ke bawah itu 20 hektar. Iya. Kalau konsepnya konsep ya model-model green school gitu. Iya. Green boarding school tuh menarik. Boarding school. Tapi Bisa. memang kita nggak ngeluarin istilah boarding school ya. Pesantren saja. Iya, nggak apa-apa. Nggak masalah. Itu kan hanya bagian dari pemasaran. Pemasaran. Kalaupun mau melanjutkan kuliah, nanti kita siapkan di desa itu, gitu perkuliahan. Iya. Gitu. Saya ada, kalau saya bukan 20 hektar, cuma 2000 meter. Dengan 2000 itu kita buka TK, SD, SMP, SMA, SMK, tinggi ya. sama pesantren dan perguruan tinggi, sekolah tinggi agama Islam. Al-Qudwah namanya di Depok. Nggak banyak, cuman siswa kita sementara ini untuk pesantren baru di 80-an. 80 siswa untuk pesantren. 2 angkatan baru. Karena sebelumnya pulang pergi. Nah, kalau sekolah tingginya kita sudah ada 300 400. 2 jurusan, manajemen pendidikan Islam dan satunya lagi HES, hukum ekonomi syariah. Sebenarnya Syarat 2 berapa ini Pak yang beasiswa itu? Syarat berapa juz? Oh iya, kita Sempat diceritain lagu itu betul. waktu itu. Jadi kalau sebenarnya kalau pesantren murni gitu untuk sekolah tingginya tidak ada persyaratan, Ya. minimal 2 juz lah kalau gitu. Tapi kalau yang akan kita kasih beasiswa bahkan direkrut menjadi musyrif, kita kembangkan itu minimal 15 juz, mungkin 5 juz lah. Mungkin. Kita baru di sini, baru ngundang guru khusus tahfidz. Memang sengaja saya nyari yang bersanad mirip-mirip dengan sanad saya lah. Biar nggak terlalu jauh. Jadi baru kita mulai di sini. Iya, bagus. Bisa mulai itu nanti insya Allah. Baru ngirim 1 orang beliau. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan. Nah, saya punya planning begitu juga memang. Ada satu bagian atau ya semacam satu kelas khusus lah yang memang kita proyeksi untuk mengkader SDM desa gitu. Sehingga yang kita rekrut dari desa rata-rata. Yang kita akan kuliahkan mungkin 2 tahun di ya model
Sekarang kan Merdeka Belajar itu Iya. kita coba sambut ya secara baik lah dan secara positif. 2 tahun di Al-Qudwa melalui dia kuliah selama 2 tahun itu. 2 tahunnya kirim ke sini saja, Pak. Nah setelah 2 tahun nanti pulang memang. Setelah 2 tahun nanti pulang ke desa masing-masing. Iya. Paling tidak setahunnya. 1 tahun yaitu tahun ketiga dia riset. Ah, Karena yang kita bekali itu hanya Quran dengan karakter building. Quran ini karakter building, kemudian yang kedua literasi, yang ketiga research. iya, iya. Selebihnya anak suruh belajar Eksplorasi sendiri ya. eksplorasi sendiri nanti kan dengan Kurtilas itu sangat pas. Heeh. Cuman kita bekali namanya metodologi, learning methodology. Nah itu yang garap Luar kampus. menantu saya nanti, Oh, yang iya. Dr. Hadi Warman yang baru pulang dari Jepang, Hmm. yang lulusan ITB juga fisika. Nah saya minta dia untuk khusus menggarap literasi, kemudian riset sama critical thinking. Mm-mm. Jadi Quran yang dipahami pun dengan critical thinking yang kita ajarkan dengan baik. Insya Allah. Iya, iya. Nah Quran sendiri kan menantang kita untuk Berpikir. untuk dikritik bahkan. Hmm. Silahkan gitu. Kalau perlu suruh bikin ayat. Iya lagi. kan. Faktu bisurati min mithli itu kan sebuah tantangan yang sampai detik ini belum ada yang mampu. Gitu. Itu kan lebih dari sekedar critical thinking. Iya. Bila perlu, kalau Anda kritik, coba ciptakan yang baru. Nggak bisa. Nggak bisa. Hot sih. Nah ini yang kita bangun tuh sentuhan itunya tuh, Pak Muntir. Sehingga anak-anak kita nanti 2 tahun hafal Quran, targetnya memang seperti itu. Terus tadi bekal yang 3 tadi. Termasuk ya kalau ulum syariah, base-nya memang langsung Quran. Iya, iya. Jadi sedang kami rumuskan, ini mereka masih hafat nih bulan-bulan ini. Rumuskan, saya bilang saya minta mulai dari Quran. Seperti dulu di masa Nabi, Nabi tidak menggunakan ilmu lain. Hanya Quran, cuman sahabat nanti ada yang menafsirkannya dalam perspektif pasar, ekonomi, sosial, budaya, perang, segala macam. Toh seluruh ayat ada di situ. Jadi base-nya di situ. Nah, ilmunya apa? Usul fikih, saya bilang. Terus yang kedua, tadi research. Intinya research sama usul fikih. Usul fikih untuk menggali pemahaman pustakanya. Ya. Bahasanya riset pustaka, Sumber ke sumber. tapi sumbernya dari Quran. Sementara riset lainnya untuk pengembangan transformasi nilai Quran ke kehidupan itu. Itu yang kita coba terapkan pada mereka. Nanti boleh kalau ada Insya Allah. lulusan dari sini untuk coba ya menyiapkan SDM aja, terutama MPI nantinya. MPI itu kan manajemen pendidikan Islam. Kalau MPI ini berkembang, dia kan bisa pulang ke desa-desa membangun sekolah. Nanti. Kita kan perlu pelanjutkan ke depan. Usia kita nggak tahu. Akan 40, saya 50 gitu. Iya. Jadi kita nggak tahu kan. Tapi kan di bawah harus siap. Gitu. Dan ini menunggu nanti. Kita paling meletakkan dasar-dasar ini kan paling 10-20 tahun. Selebihnya anak-anak kita, generasi berikutnya yang akan melanjutkan. Itu nanti tahun keempat baru kita minta dia pulang sambil membuat rencana dia mau ngapain di desanya. Mau bangun rumah Quran, mau bikin sekolah, mau gabung di mana silakan. Tapi dia punya perencanaan yang kita kenal dengan strategi planning. Semester terakhir baru nulis. Kalau bisa nulis di semester 7 sih, alhamdulillah. Di semester 8-nya nyantai aja dia. Tidak perlu suruh pulang. Suruh cari dana. Suruh cari dana untuk membiayai proyek dia. Ya. Kalau dia banyakkan dari desanya kan bisa bangun proyek sama-sama. Sama-sama. Kolaborasi sejak dari kota. Tapi saya bilang di situ khas tukang haji Amang Syafruddin. Kalau kiai saya bilang keberatan. Keberatan. Tapi kalau di DPD ya tetap saja mereka. Pak Kiai, Pak Yai, ya Sudah terlanjur ya. ya susah. Karena memang istilah KH itu di mana-mana Kiai Haji. Kalau saya mencoba memasyarakatkan istilah KH itu Kang Haji saya bilang. Kang Haji. Maksudnya KH itu Kang Haji.
Jadi saya bikin Has TV di situ namanya Kang Haji Amang Syafruddin. Al-Qudwah di mana lokasinya? Di Depok. Depok tuh kalau masuk Margonda nanti ada meter 10 karena Margonda kan nggak panjang ya. Iya. Apalagi kalau dari tol Juanda tuh Dekat ke UI. dekat. Kalau ke UI mungkin sekitar 3 kilo, 3 atau 4 kilo. Bicara alamin itu ada manusia, ada bumi, ada astronomi, ada fisika, ada kimia, itu kan alamin. Jadi dari situ, ontologinya kita bedah dari situ. Jadi nggak dibalik. Kalau sekarang kan, Anda belajar ini ayatnya ini, belajar ini ayatnya ini enggak. Ini ayatnya kamu belajar ini. Dibalik. Bukan diambil sebutuhnya ya. Bukan. Jangan lupa like, Share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Syafruddin ya. Jangan lupa subscribe ini.